Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu arti, fungsi, peranan, dan cakupan keselamatan dan kesehatan kerja. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu selaku mata kuliah K3 atas bimbingan dan pengarahannya selama menyusun makalah ini dan serta teman-teman semua yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama saya Kak Fitriani Mansur selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini, dan sebelumnya saya akan mempersilahkan anggota kelompok 1 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Cahyadi. Perkenalkan, nama saya Sepriwantito. Perkenalkan, nama saya Alvin Gimnastiar Ibrahim. Baik, adapun topik yang akan kami bahas mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang satu rasional ketiga yang dibacakan oleh saudara Alfian Gimnastiar Ibrahim, 2 arti ketiga yang dibacakan oleh Sepriawan Tito, 3 fungsi ketiga yang dibacakan Ahmad Cahyadi, 4 peranan ketiga yang dibacakan Sepriawan Tito, 5 cakupan ketiga yang dibacakan oleh Ahmad Cahyadi. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada anggota kelompok 1 untuk menjelaskan materi yang masing-masing sudah dibagikan. Rasional keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga. Rasional merupakan hal yang bisa dilakukan dengan hal yang ada. Sebuah keputusan yang rasional adalah salah satu yang tidak hanya beralasan, tapi juga optimal untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah. Rasional dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut. 1. Selalu ada risiko kegagalan atau risk of failure pada setiap progres atau aktivitas pekerjaan. 2. Kecelakaan kerja atau work accident sekecil apapun akan mengakibatkan efek kerugian atau loss, mengganggu proses produksi secara menyeluruh, rusaknya lingkungan kerja, serta berdampak pada masyarakat. 3. Sehubung dengan hal tersebut di atas, maka sedapat mungkin dan sedini mungkin gangguan kesehatan akibat bekerja dan kecelakaan kerja harus dicegah atau dihilangkan, atau setidaknya dikurangi dampaknya. 4. Penerapan masalah ketiga di laboratorium, sekolah kejuruan, dan di sebuah perusahaan harus ditangani secara serius dan sungguh-sungguh. 5. Efisiensi kerja yang optimal namun tetap memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Arti keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan ketiga adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Ketiga cukup penting bagi moral, legalitas, dan finansial. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Praktik ketiga meliputi pencegahan, pemberian sanksi, dan kompensasi, juga penyembuhan luka dan perawatan untuk pekerja, dan menyediakan perawatan kesehatan dan cuti sakit. Fungsi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fungsi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang diterapkan di tempat kerja yaitu 1. Sebagai pedoman untuk melaksanakan identifikasi dan penilaian akan adanya risiko serta bahaya bagi kesehatan dan keselamatan di tempat kerja.
2. Membantu memberikan saran dalam perencanaan pekerjaan, proses kerja, dan desain tempat kerja. 3. Sebagai pedoman untuk memantau keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja. 4. Memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan tempat kerja. 5. Sebagai pedoman untuk membuat desain tentang pengendalian bahaya. 6. Sebagai acuan dalam melakukan pengukuran keefektifan tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Peranan keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga adalah jaminan keselamatan di lingkungan kerja. Oleh sebab itu, ada banyak peran ketiga di lingkungan kerja. Di antaranya yang pertama, ketiga mengingatkan bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh perlindungan kesehatan dan keselamatan untuk menunjang kesejahteraan hidupnya. Ketika kesejahteraan terpenuhi, maka produktivitas pekerja akan meningkat. Yang kedua, ketiga menjamin sumber produksi dimanfaatkan dengan aman dan efisien. Yang ketiga secara otomatis akan membuat perusahaan menyiapkan tindakan antisipatif guna mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja atau persebaran penyakit di lingkungan kerja. Cakupan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada industri dan institusi lainnya. Keselamatan dan kesehatan kerja yang spesifik dapat bervariasi pada sektor dan industri tertentu. Pekerja konstruksi akan membutuhkan pencegahan bahaya jatuh, sedangkan nelayan menghadapi risiko tenggelam. Biro Statistik Buruh Amerika Serikat menyebutkan bahwa perikanan, penerbangan, industri kayu, pertanian pertambangan, pengerjaan logam, dan transportasi adalah sektor industri yang paling berbahaya seperti juga pertama, sektor konstruksi, 2, sektor pertanian, 3, sektor jasa, dan 4, sektor pertambangan dan perminyakan. Demikian presentasi dari kelompok 1. Saya selaku moderator memohon maaf atas kesalahan pengucapan dan pemberian materi. Kami juga menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari kata sempurna, sebab keterbatasan waktu dan kemampuan kami. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan kritik dan saran agar di masa yang akan datang kami bisa sajikan lagi dengan lebih baik. Kami akhiri diskusi ini dengan mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.